Selamat malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Saya juga menyapa teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Selamat malam, Shalom. Malam. Shalom. Sebentar kita memulaikan ibadah kita pada malam ini. Ibadah kondangan kita Youth Muda di tahun 2022. Biarlah kita mengawali ibadah kita pada tahun ini. Saya mengundang semua kita untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih. Sebagai siapa sumber kepada Tuhan dan Bapak yang berkata, tetap pada Tuhan
Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur pada malam ini, Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mengawali ibadah kami di tahun 2022 ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan yang akan terus nyata dalam setiap kehidupan kami, khususnya Tuhan. Kami pada pemuda kami pada malam ini, Tuhan. Jadikan kami sebagai pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami pada malam ini, Tuhan. Kami pertama seluruh ibadah kami pada malam ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya biarkan yang kami percaya di tengah ibadah kami, Tuhan. Segala kuasa-kuasa di dalam yang ingin mengganggu ibadah kami pada malam ini. Kami bawa satu hati kami tolong dalam nama Yesus. Biarlah Kau yang percaya di tengah ibadah kami. Ampuni kami, Tuhan, segala dosa dan segala kelemahan kami. Biar kami layak memuji memuliakan nama Tuhan pada malam ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berasa sebentar Tuhan kami akan bersama bagi nama-Mu. Tuhan, pakai tubuh kami dan pakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan, pada malam ini kami bisa merasakan menangis sukacita yang lain pada surgawi yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bisa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Yang pada malam ini kami mendapatkan satu sukacita, kebesaran yang luar biasa dari Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersoal bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sukacita, amin. Amin. Kita mau sukacita, amin. Amin. Kita mau selamat bagi nama Tuhan. Amin. Apa pujian kita yang berkata satu khotbah malam.
mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan pujian kita yang berkata, ku melupakan yang di belakangku. Oke, ya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur di sore hari ini, tadi malam hari ini kembali remaja dan pemuda dari Kingmi, terutama yang tinggal di asrama maupun ada di luar asrama, di hari yang pertama beribadah di tahun 2022 ini, sebagai bukti bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, terus boleh berkarya, bekerja dalam kehidupan mereka. Lewat ibadah ini, selain memuji menyembah Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu menjadi pesan khusus bagi kami, terutama bagi para pemuda yang akan mereka kerjakan, lakukan di dalam kehidupan mereka dalam mengiring Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja membuat semuanya boleh mengerti, sehingga dengan pengertian itu membuat kami semua berjalan dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, saya minta maaf kalau nggak bisa langsung ke sana ya. Ya, oke. Ada berapa orang semua yang di asrama ini sekarang? Panas ya? Semua pakai kipas tuh. Nah? Panas, Pak. Kenapa? AC-nya nggak bisa dinyalain ya?
Nyala kenapa panas? Itu AC-nya berarti sudah AC-nya sudah nggak berfungsi dong, itu berarti dingin itu. Dion, itu bagian perawatan. Listriknya lemah Pak, nggak bisa nyalain AC nanti. Oh ya. Sorry karena hari ini kayaknya mau begini ya, mau ada pembenahan listrik di asrama supaya bisa lebih baik. Sabar dulu ya. Kenapa nggak pilih di sana di lantai 2 di gereja? Ada ibadah. Ya. Itu tadi sudah selesai tadi Dion itu di wifi yang baru untuk gereja sudah selesai belum? Ini bisa ditemuin kan? Dion. Kayaknya kamu yang dipanggil deh. Oke. Ya. Kita baik, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Siapa yang menjadi host, tolong saya dibuat dulu co-hostnya ya. Karena saya mau share untuk bahan khotbahnya ya. Tolong. Yuk. Sudah bisa? Apakah sudah nampak? Sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, mari sama-sama kita buka Efesus 5 ayat 1 sampai 17. Efesus 5 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah ketemu, silakan dibaca. Silakan dibaca dulu semua yang ada di asrama, silakan baca. Yuk bersama-sama. Atau gantian. Pria dulu baru wanitanya. Ya, pria dulu baru wanitanya. Ya, yang pria mulai 2 3 ya. Sebab itu jadilah penuh Allah seperti anak-anak yang dikasihi. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi tercabulah dalam lupa kemarahan dan kebesaran Kristus. Bagaimana sepertinya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah yang baik-baik, kita dapat sundal orang cimat atau orang serakah, artinya menyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berlawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya terjadilah perbuatan yang itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah melakukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama, mengenal kamu hidup, janganlah seperti orang bebas, tetapi seperti orang lain. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
17 sampai 17 bersama-sama. 17 bersama 23 ya. Ya, oke, saya ulang membaca ayatnya yang ke-17. Perhatikan ya. Sebab itu janganlah bodoh, berarti harus pintar. Oke ya, harus cerdas. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan ungkapan atau kalimat mengerti kehendak Tuhan. Jadi tema firman Tuhan di pemuda ini di awal tahun ini adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Atau mengerti kehendak Tuhan, maka kalau sudah mengerti maka dia akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Coba diperhatikan dulu. Bisa dilihat nggak gambar ini? Bisa? Bisa, Pak. Ya, coba 1-2 orang ingin menjelaskan apa makna dari gambar itu. Apa yang mau ditunjukkan dari gambar itu? Silakan. Yo. Apa maksudnya itu? Silakan. Ada yang bisa 1-2 orang? Apa pesan dari gambar itu? Shalom, Pak. Ya, salam. Silakan. Menurut Ari, di situ kan ada ayat Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Menurut aku orang ini kan dia tidak berpikir panjang, Pak. Artinya kenapa? Karena udah tahu di situ jalan rel kereta api. Kenapa dia membaca di situ gitu? Ya. Oke. Ini siapa tadi? Tari ya? Ya, Pak, Ari. Baik. Silakan yang di asrama. Selain yang disampaikan oleh Ari tadi. Ya, kalau yang sama nggak usah. Yang berbeda. Membaca di tempat yang sama Pak, sehingga kalau selanjutnya dia terus membaca di sana akan mengakibatkan hal yang fatal, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang lain ini didominasi kaum wanita nih, yang prianya. Hah? Yang pria satu aja, jangan sama-sama, satu dulu, satu. Ayo. Halo. Harus bijaksana, Pak, pintar. Harus bijaksana, Pak. Kita pasti tidak membaca di tempat yang seperti itu, Pak. Pasti dia tahu menempatkan dia membacanya, Pak. Oke. Yang macam-macam ya. Oke, ada lagi yang lain. Satu lagi. Ayo. Satu lagi. Sesuai dengan tempatnya, Pak. Bagaimana? Iya, itu kan maksudnya. Sama. Iya, maksudnya. Iya. Itu kan, Pak, itu jalannya rel kereta api. Sudah tahu itu jalannya rel kereta api. Ngapain dia membaca di situ? Seharusnya kan dia tahu bahwa nggak boleh membaca di situ. Itu sama dengan membunuh diri, Pak. Dia kan bodoh. Ya, bunuh diri ya. Oke. Baik. Semuanya yang kalian sampaikan baik. Tapi kalau baik belum tentu benar ya. Ya, baik adanya. Oke, nah coba perhatikan apa hubungannya dengan tema ya firman Tuhan malam hari ini, mengerti atau hidup dalam kehendak Tuhan. Oke. Nah, kehendak Tuhan itu sebenarnya seumpamanya seperti rel kereta api. Ya. Kereta api itu akan bebas bergerak kalau dia tidak keluar dari relnya. Dia harus mengikuti kehendak rel, sesuai dengan rel supaya sampai kepada tujuan. Ya, sampai kepada tujuan. Jadi kalau keluar dari rel pasti bahaya. Ya, bahaya. Nah, tahu jalan bahwa itu lurus, dia tahu, dia mengerti, tapi dia tidak menjalani jalan yang lurus itu.
Nah, justru dia di jalan yang lurus itu melakukan pekerjaan yang lain, kegiatan yang lain. Nah, itu perhatikan ini. Ini kalau di gambar ini ada seorang bapak, dia tahu dan mengerti jalan itu. Ya, dia tahu bahwa kalau keluar dari kiri dan kanan itu, dia tahu akan berbahaya. Maka dia ada di tengah-tengah jalan yang lurus itu. Ya, tetapi justru sekalipun dia tidak keluar dari rel itu, ada di dalam, itu sangat berbahaya bagi dirinya. Mengapa? Dia hanya mengerti. Dia hanya tahu, tapi tidak melakukannya. Malah dia lebih condong untuk tetap. Ya, dalam pengertian pemahaman itu mengikuti keinginan sendiri, yaitu dengan apa? Baca-baca koran di tengah-tengah jalan itu. Ya, nah ini berbahaya buat dirinya. Bahkan lebih berbahaya dari orang yang tidak tahu daripada yang tahu tapi tidak dikerjakan, tidak lakukan. Nah, maksudnya adalah seringkali kita orang-orang Kristen termasuk anak muda kalau ditanya, apa sih kehendak Tuhan? Tahu nggak? Tahu. Mengerti nggak? Mengerti. Nah, pertanyaannya, sudah dilakukan belum? Sudah dikerjakan belum? Nah, itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan bersama-sama ya. Ya, bersama-sama. Nah, oke, tadi firman Tuhan mengatakan sebab itu janganlah kamu bodoh, berarti harus pintar. Ya, harus pintar, harus cerdas. Cerdas rohani ya. Kalau sudah cerdas rohani itu kunci segalanya. Ya. Oke. Karena cerdas rohani itu berasal dari Tuhan ya, bukan dari dunia ini. Maka dikatakan supaya kita jangan bodoh, maka dikatakan di situ usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Oke, sebelum kita masuk ke situ. Jadi katakan berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang harus kita mengerti? Bukan saja mengerti, tetapi juga harus kita kerjakan. Harus kita lakukan. Yuk, 1-2 orang. Yuk, apa kehendak Tuhan? Melalui nas yang tadi dibaca tadi itu, apa kehendak Tuhan? Yuk, atau mungkin di luar itu, mungkin selama ini dia tahu, oh ini kehendak Tuhan, Pak. Yuk, silakan. Hidup dalam kasih, hidup dalam terang. Jadi penurut, Pak. Jadi penurut. Oke. Yang terpenting itu hidup dalam kasih, Pak. Hidup dalam kasih. Oke. Terus ada lagi? Hidup dalam terang. Hidup apa? Hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Terus Tidak melakukan hal-hal yang pantas, tetapi sebaliknya harus bersyukur. oke, itu ada tadi Avansari Jebua ini. Ya, Avansari Jebua apa? Itu dia kasih tangan itu. Apa? Hah? Hah? Itu ada maksud kasih tangan itu, telapak tangan apa itu? Berarti ingin menyampaikan sesuatu apa? Bijak. Bijak. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Oke. Baik. Ya, cukup. Nah, berarti kalian sudah tahu ya. Hebat. Mari kita berdoa. Artinya gini, ya. Ya, kita sudah tahu. Sudah tahu tadi apa yang kalian katakan tadi itu, di dalam kasih, di dalam terang, jangan bodoh, harus bijak, dan yang lain sebagainya. Itu benar. Itu benar. Apa yang kalian katakan tadi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengerti apa itu hidup dalam kasih, apa itu hidup dalam terang, dan juga hidup di dalam, tidak katakan bijak, jangan bodoh. Ya, apakah kita sudah mengerti maksudnya itu? Lalu yang kedua, hanya 2 kemungkinan, sudah mengerti dan belum mengerti, tapi tahu untuk menyebutkan. Ya, lalu yang kedua, dia mengerti dan tahu dan mengerti, tetapi tidak melakukan. Ya, tidak melakukan. Lalu yang mana? Ya, yang mana? Tahu, mengerti, tapi tidak melakukan, atau mengerti, tahu, sudah melakukan. Nah, di mana kalian di situ? Di mana? Yang pertama, yang kedua.
Masih yang kedua, Pak. Oh, yang kedua. Hebat, luar biasa. Ya. Tahu, mengerti, lakukan. Gitu ya. Karena di dunia ini hanya dua itu. Dua tidak tahu, tahu. Gitu ya. Tahu, tidak tahu. Yang kedua, tahu, tidak melakukan. Ya, hanya dua. Pokoknya di dunia ini hanya dua itu terus itu. Ya. Tahu, tidak tahu. Gitu ya. Yang kedua, tahu, tidak lakukan. Nah, kan? Tahu, lakukan. Nah, selalu dua. Ya, selalu dua. Apapun itu selalu dua. Laki satu laki-laki, satu perempuan. Gitu kan? Manapun selalu dua. Nah ini. Nah, sekarang yang mana kita? Seharusnya tahu dan lakukan. Ya, tapi banyak anak-anak Kristen, ya, umat Tuhan, anak muda tahu tapi tidak lakukan. Nah, inilah yang akan merusak dirinya, yang merusak masa depannya. Ya. Nah, oke, mari kita lihat bersama-sama secara singkat dari 9 kehendak Tuhan menurut kitab Efesus pasal 5 sampai ayat yang ke-21, tapi hari ini kita baca hanya sampai ayat yang ke-17. Saya akan sampaikan secara singkat, tolong diperhatikan ya. Oke, jadi dari 9 cara mengerti kehendak Tuhan, saya hanya sampaikan 4 saja. Ya, 4. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh siapa tadi itu? Siapa tadi? Si Frankie ya? Ya, Frankie ini hermeneutiknya bagus ya. Nilainya pun bagus ya. Ya, hidup di dalam kasih Kristus. Hidup di dalam kasih Kristus. Ini yang kehendak Tuhan. Jadi yang pertama dan yang utama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya adalah hidup di dalam kasih. Tapi jangan terpisah, hidup di dalam kasihnya Kristus. Mengapa hidup dalam kasihnya Kristus? Karena tidak ada kasih yang lain di dunia ini yang sehebat dan sebaik dan sempurna dari kasih Kristus. Ya, tidak ada. Siapapun itu. Ya, siapapun itu. Sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia. Ya, tidak ada yang menandingi seperti kasih Kristus dan tidak ditemukan di dunia ini. Hanya kita dapatkan, kita peroleh dan itu diberikan. Ya, bersumber dari Tuhan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Ya, pada saat kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus di situ dikaruniakan, sekaligus juga kasih itu ada pada kita. Seperti dikatakan di Roma 5 ayat yang ke-5. Ya, baca dulu Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Silakan siapa ini yang cepat baca. Roma 5 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Ya, kasih Allah telah dicurahkan di mana? Di hati kita. Ya. Jadi kita percaya terima sebagai tunjur selamat, Roh Kudus kita terima sekaligus juga kasih itu ada. Ya. Nah, maka dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang kedua tadi ya. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi sangat jelas sekali dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kepada kita semua. Hiduplah di dalam kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada yang lain yang sering sudah kita dengar. Yaitu kasih apa? Kasih ilahi atau kasih agape. Ya, makanya saya bilang tadi dari awal kasih yang hanya kita peroleh kita dapatkan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus mengasihi Kristus? Di sini jelas karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih itu adalah harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya,
Nah, kita perhatikan apa bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Apa buktinya? Buktinya apa? Pengorbanan. Yaitu apa? Menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya. Hidupnya, darahnya, seluruh hidupnya dikorbankan bagi saudara dan saya. Dan tidak ada kasih yang seperti itu di dunia ini. Banyak di dunia ini kasih pura-pura. Ya. Banyak di dunia ini kasih karena mengasihi. Ada kasih yang kita temukan karena masih menguntungkan. Kalau sudah menjengkelkan, nggak mungkin bisa mengasihi. Ya. Nah, ini pertama. Karena kasih ini nanti akan mempengaruhi kepada banyak hal. Kasih ini bukan sekadar hanya memberi, saudara. Ya, kasih ini banyak hal. Jadi jangan kita berpikir kasih berarti memberi, tidak. Tapi kasih itu akan mengubah kehidupan kita. Yaitu apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan berarti hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, seperti Bapa ya mengasihi Kristus, Kristus mengasihi Bapa, demikian juga kita mengasihi Kristus seperti Bapa mengasihi Kristus. Ya. Nah, artinya kasih yang sempurna. Jadi ada korban. Jadi korban dari Yesus Kristus sendiri itu adalah dikatakan menjadi korban yang harum. Ya, harum bagi Allah. Jadi kata Allah di situ adalah gunakan adalah God atau menunjuk Theos. Theos ataupun Tuhan atau God, ya. Ya, nah itu. Jadi korban yang diberikan oleh Yesus yaitu dirinya sendiri itu menjadi korban yang harum dan sangat harum bagi Bapa. Ya. Demikian juga seharusnya kita, korban kita kepada Tuhan itu harus menjadi korban yang harum sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Ya. Apa itu korban yang harum? Apa korban yang harum? Nah, ini penting sekali. Korban yang harum itu apabila kita melakukan yang kedua. Ya, perhatikan yang kedua. Ini korban yang harum ini. Apa itu? Yang kedua, kehendak Tuhan apa? Kalau kita hidup dalam kasih, pasti kita melakukan ini. Ya, pasti kita melakukan ini. Apa itu? Coba kita baca ayat yang ketiga. Ayat 3 dan 4. Baca ayat 3 dan 4. Silakan. Ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang jorok, hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapan syukur. Oke. Karena ayat 3 sampai 7, tapi saya ambil hanya 2 ayat saja. Yang lain nanti sekalian baca ayat yang keempat sampai ayat kelima sampai ayat yang ke-7. Saya ambil 2 ayat untuk mewakili, ya. Jadi perhatikan di situ. Dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan, disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Perhatikan kata orang-orang kudus. Ya, jadi ketika saudara, ketika kita ini sudah menjadi milik Kristus, maka kita ini sudah diadopsi, diangkat, dan diberikan namanya posisi kepada kita, status kepada kita, identitas kepada kita sebagai orang kudus. Sebagai apa? Orang kudus. Nah itu. Orang kudus. Nah, kalau orang yang kudus berarti hidupnya harus kudus. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kudus. Bapa kudus, Yesus kudus, Roh Kudus, apalagi dikatakan kudus. Namanya aja Roh Kudus. Kudus. Nah, mengapa ini penting? Saya akan lebih lama di sini, ya, lebih lama di sini. Karena banyak sekali anak-anak muda gagal di sini. Gagal di sini. Saya ulang lagi, gagal di sini. Dia tahu ayat ini, dia mengerti ayat ini, tapi gagal di sini. Ya, di mana?
Pergaulannya. Ya, pergaulannya. Dia tahu firman Tuhan, bahkan dia khotbahkan firman Tuhan, tapi dia sendiri melanggar. Bahkan berulang-ulang dia tahu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di 2021, coba kalian review, lihat ke belakang. Apakah kalian sudah pantas dikatakan orang-orang yang berjuang memelihara hidup dalam kekudusan? Mari lihat kepada diri sendiri, gak usah lihat kepada orang lain. Ya. Tapi banyak anak muda gagal di sini. Gagal di sini. Ya. Di mana kegagalannya? Yaitu gagal memelihara, menjaga kesucian hidup. Yaitu maka dikatakan oleh Paulus, tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, jangankan dilakukan, disebut pun dikatakan jangan. Disebut pun jangan. Luar biasa. Jadi urutan yang pertama, Paulus katakan apa? Percabulan. Ini apa? Dosa seksual. Ya. Seks itu kudus, pemberian Tuhan. Ya. Ya, tetapi akan menjadi dosa zina kalau itu dilakukan pada saat ya belum menjadi suami istri atau ya masih dalam status ya lajang ataupun belum ada suatu ikatan suami istri, yaitu masa-masa pacaran. Luar biasa. Ya, anak-anak muda banyak gagal di sini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka sering saya katakan kepada wanita-wanita, perempuan, ya, seperti apapun cara laki-laki mempengaruhimu, menggodamu, ya, menjanji-janjikan sesuatu kepadamu dengan tujuan supaya engkau bisa dikuasai, dimiliki, ya, dan melebihi dari situ, kalian terjemahkan sendiri, hati-hati. Masa depanmu akan rusak dan hancur. Kalipun engkau bisa jadi WL, singer, pemain musik, percuma. Percuma. Saya ulang lagi, percuma engkau melayani. Kalau engkau tidak pernah berhasil untuk menjaga kekudusan hidupmu. Itu namanya kasih yang pura-pura. Padahal sudah dikatakan dalam kitab Roma. Janganlah kasihmu itu kasih pura-pura. Kasih pura-pura itu apa? Oh, kelihatannya dia hebat dalam berdoa, hebat dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, worship leader, pemain musik, tetapi kehidupannya sehari-hari, ya dikatakan mencemarkan nama dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu dan Maha tahu. Ya, Tuhan tahu. Tuhan itu melebihi dari CCTV. CCTV terbatas hanya di ruangan di tempat tertentu, tapi kalau CCTV-nya Tuhan, nembus kemana saja. Makanya sayang sekali anak-anak muda terpaksa menikah, dipaksa menikah. Belum saatnya. Mengapa? Karena sudah melanggar norma-norma di dalam kehidupannya yang belum bagiannya. Dia sudah ambil. Makanya hati-hati. Ya, ketika udah tahu itu dosa, ditegur, diingatkan, bukannya bertobat, tetapi semakin menjadi-jadi. Bahkan tidak sering sudah tidak menggunakan logika yang sehat. Nah, karena kita ini bukan saja di gereja, tapi ada juga di Kataros. Ketika udah tahu, dia melanggar, melakukan dosa zina, bukannya bertobat, tetapi semakin menjadi-jadi, nah justru malah berencana untuk ya tinggalkan dan pergi ke tempat lain. Ya, nah ini hati-hati, ya. Nah ini saya lebih di sini. Udah dikatakan di sini. Jangankan dilakukan, menyebut saja nggak boleh. Wow, luar biasa. Kalaupun engkau 10 kali dalam satu minggu dalam satu di gereja, tetap engkau tidak berkenan di hati Tuhan. Engkau bersorak-sorai gitu. Tapi engkau sudah melakukan, engkau tetap berkenan, tidak berkenan itu kalau engkau nggak bertobat.
Ya. Orang seperti ini, di Alkitab katakan, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah kalau dia tidak bertobat. Makanya anak-anak muda, terutama yang saya kasihi yang ada di asrama, ya. Sekali lagi, ini saya lebih lama di sini karena mengapa? Karena di antara teman-teman kalian banyak yang gugur di tengah jalan karena hal ini. Bahkan menjadi batu sandungan di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan. Seringkali kata-kata rohani, haleluya, amin, amin ya Allahku. Itu mengerti nggak sih kata amin itu? Amin itu artinya apa? Kalian tahu artinya amin itu apa? Amin itu ialah, ya Tuhan, aku siap melakukannya dan aku lakukan. Gitu artinya amin. Jadi jangan sembarangan kata amin kalau kita nggak siap untuk hal itu. Ya. Nah, hati-hati. Ini teguran bukan hanya untuk pribadi tertentu, tapi untuk semuanya. Kalau 2021 gagal dalam hal ini, maka jangan lagi terjadi di tahun 2022 bahkan seterusnya. Itu bukti kasihmu kepada Tuhan. Kalaupun kau mengatakan dalam pujian, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tapi tidak dilakukan percuma. Ya, ingat statusmu. Ya, ini penting sekali untuk kalian harus kerjakan. Amin. Amin. Siapa di antara kalian yang sudah punya pacar? Ada? Hah? Ada? Lalu saya bertanya, kalian sudah punya pacar, kamu udah pernah dicium pacarmu belum? Tinggal beres. Hah? Belum ada, Pak. Belum ada. Benar. Nah, kalian yang tahu ya, tadi saya katakan ada CCTV-nya Tuhan di mana-mana. Ya, saya terbatas. Ibu Weni juga terbatas. Ya, dalam hal mengawasi kalian. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Banyak orang gagal di dalam hidupnya hanya karena tidak memelihara hidup di dalam kekudusan. Orang tidak hidup kudus berarti tidak mengasihi Tuhan. Sederhana. Sekali lagi, orang kalau tidak berhasil memelihara kekudusan berarti dia tidak hidup kasih. Berarti kasihnya pura-pura. Ya, kasih pura-pura. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Jangan ada perkataan kotor, kata yang sia-sia, kata yang kosong dari mulutmu keluar. Jangan. Kata yang sembrono, jangan. Tidak pantas. Dikatakan jangan tidak pantas. Maka saya juga melihat anak-anak muda yang berusaha memelihara hidup dalam kekudusan. Prestasinya semakin naik, semakin gemilang. Masa depannya semakin baik. Dia lulus. Dia gampang mencari pekerjaan yang sesuai dengan sekolahnya, sesuai dengan yang dia pelajari selama ini. Ya. Nah, itu kalau tuh karena Tuhanlah yang mereka kebaikan dalam hidupnya, mereka yang hidup dalam kekudusan. Kesucian. Berjuang. Memang banyak godaannya kiri dan kanan, terutama godaan setan, godaan dunia. Tapi kalian harus berjuang dalam hal ini sebagai anak-anak muda. Berjuanglah. Ya, jangan sampai tertinggal di tahun 2022 ini. Ada orang sama-sama masuk ke perguruan tinggi teologi. Tetapi lulusnya ada yang belakangan, ada yang terlambat, bahkan ada yang tidak. Mengapa? Bukan karena Tuhan, tapi karena dirimu. Tuhan maunya engkau cepat berjalan di dalam kehendaknya, maka engkau akan diangkat, diproses dan diangkat. Begitu. Jangan sampai orang-orang yang cerdas, pintar seperti Frankie ini cerdas, pintar. Jangan sampai kau jatuh di tengah jalan. Ya, dan ada teman-teman yang lain. Ada Wati di sana. Ya, main musik sudah semakin hebat. Ya, ada beberapa teman semua saya sudah perhatikan kemajuan kalian. Jangan sampai kemajuan itu nanti berhenti di tengah jalan karena gagal di dalam hal memelihara hidup dalam kekudusan.
Kekudusan. Amin. Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, jaga setiap tindakanmu. Ya, dalam kontrol Tuhan. Ya, berjalan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Lalu yang berikutnya kita perhatikan, ya. Orang yang hidup di dalam kasih pasti hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup dalam kekudusan ya udah pasti berarti dia hidup dalam terang. Ya, hidup di dalam terang. Itu satu paket. Nggak bisa dikatakan aku hidup di dalam kasih tapi tidak kudus. Aku hidup dalam kasih tapi tidak hidup dalam terang. Tidak, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, coba dibaca dulu. Ya, dibaca dulu ayat 8 dan 9. Silakan. 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Perhatikan baik-baik di ayat ini. Saya katakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dikatakan di ayat yang pertama tadi kita ini anak-anak yang dikasihi. Lalu ayat ketiga kita ini disebut sebagai orang-orang kudus. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan kita sebagai anak-anak terang. Ada 3 status yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, anak yang kasihi. Yang kedua, orang yang kudus. Ketiga itu adalah kita ini anak-anak terang. Ingat identitasmu ini. Kalau ditanya, siapakah engkau di dalam Tuhan? Siapakah aku di dalam Tuhan? Aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Aku adalah anak yang kudus. Aku adalah anak terang. Itu status kita itu. Yang Tuhan berikan. Nah, status itu sudah diberikan, tetapi kita harus berjuang. Ya, hidup sesuai dengan status itu. Yaitu yang ketiga ini tadi dikatakan anak-anak terang. Sebelum kita menjadi anak-anak terang, dulu kita di dalam kegelapan. Maka dia kata, memang dahulu kamu adalah anak kegelapan. Anak kegelapan itu maksudnya bukan gelap dunia, gelap karena listrik mati, bukan. Kegelapan itu adalah hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak hidup dalam kehendak Tuhan, itu namanya kegelapan. Hidup menurut dunia itu namanya kegelapan. Sekalipun dia ada di terang cahaya matahari, cahaya listrik, ya, dia terang. Ya, terangi hal itu tetapi hatinya gelap. Ya, hatinya jahat, terpisah dari Tuhan, bahkan ya akan dibawa dalam kematian yang kekal, itu namanya gelap. Dahulu. Maka ditekankan sekarang jemaat Efesus, sekarang ini. Mengapa sekarang? Karena kita sudah diberikan tadi status dikasihi, sebagai anak dikasihi, sebagai anak kudus, dan sebagai terang. Nah sekarang maka dikatakan hiduplah dalam terang. Ya, terang di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam terang, connect dengan Tuhan setiap saat. Jangan terpisah. Jangan hanya connect dengan handphone, connect dengan game. Ya, tapi harus connect dengan Tuhan. Kalau kita connect dengan Tuhan tiap hari, pasti kita hidup dalam kasih dan kekudusan. Kalau kita connect tiap hari melalui apa? Doa kita, persekutuan pribadi kita, sate, yaitu saat teduh, ada di lingkungan persekutuan seperti ini. Makanya mereka yang tadinya di asrama, belum saatnya dia keluar dari asrama, lalu dia di luar, nah itu kacau hidupnya. Akan kacau hidupnya di luar sana. Mengapa? Karena dia belum siap, belum dewasa, belum bisa menguasai diri sendiri. Jadi perlu dikontrol. Ya, perlu dibimbing, diarahkan. Makanya bersyukurlah kalian kalau kalian ada di asrama itu. Sehingga kalian dikontrol. Ketika kalian lolos dan lulus, bukan hanya lolos, lulus dan lolos. Maka suatu saat kalian pergi dalam pelayanan, kalian akan menyadari, oh ternyata aku dibentuk dengan apa? Dengan penderitaan. Aku dibentuk dengan dimarah-marah, ditegur, diomelin. Tetapi saya sadar sekarang ini bahwa itu saya sangat bersyukur saya bisa menerima hal itu sehingga saya bisa seperti yang sekarang. Gitu. Ya.
Nah, mengapa? Ya, terang di dalam Kristus ketika kita connect dengan Kristus, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Itulah dikatakan apa? Terang itu apa? Membuahkan apa? Membuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan kebenaran. Itu kalau connect dengan Tuhan begitu tuh. Ya, dia akan menerima kebaikan, dia akan hidup di dalam kebaikan, dia menerima keadilan dari Tuhan, dia pun berlaku adil. Ya, dia dibenarkan karena Kristus, dan kita menjadi anak orang yang dibenarkan, dan kita pun memiliki sifat kebenaran. Ya, kebenaran di dalam Kristus. Tidak ada kebenaran yang lain kecuali di dalam Kristus. Tidak ada kebenaran yang lain kecuali dalam Kristus. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Maka itulah disebut kita sebagai anak-anak terang. Mau jadi anak terang? Amin. Mau melakukan sebagai bukti bahwa kalian di dalam terang? Ya. Dan yang terakhir, mari kita lihat yang terakhir. Khususnya ayat 15 sampai 16. Silakan baca ulang. Ya. Silakan. Ayat 15, 16. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Oke, perhatikan di sini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada kata orang arif. Wow. Jadi ada 4 status ya. Ya, ada 4 status. Status yang pertama tadi apa? Identitasnya. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Bukan statusnya, identitas yang diberikan, tapi apa tadi? Orang dikasihi. Ya, anak yang dikasihi maksudnya. Anak kasihi. Lalu kedua apa? Halo? Ini suara saya jelas nggak dari tadi loh, saya jelas ini. Jelas, Identitas yang kedua apa? Identitas yang kedua apa? Selain anak yang dikasihi, kemudian menjadi anak yang kudus. Ya, kita anak yang kudus. Lalu ketiga, menjadi anak terang. Nah, sekarang ini disebut sebagai apa? Orang arif. Orang arif itu sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau orang sudah hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam terang, pasti bijaksana. Pasti bijaksana. Mengapa? Karena sudah connect dengan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga itu pasti bijaksana. Maka tidak mungkin dia bebal. Dan mungkin dia bodoh. Ya. Orang bebal itu tahu nggak orang bebal? Orang bebal itu apa? Dia udah tahu kebenaran. Ya. Udah tahu kebenaran, tapi dilanggar kebenaran. Ketika dia ditegur, bukannya bertobat, tetapi membela diri, malah melakukan lebih jahat lagi. Berulang-ulang. Udah tahu itu salah, dia mengaku, setelah dia tahu salah, dia sadar, dia katakan, ya saya tidak ulangi lagi. Dan ternyata diulang-ulang, bahkan hal yang berbeda lagi yang lebih jahat dilakukan. Itu orang bebal, keras kepala. Karena umpamakan itu adalah seperti apa itu? Ya keras kepala itu. Kepala kambing. Ya, keras. Ya kan? Nah itu keras hati, keras kepala, nah itu bebal itu, tidak mau diatur, tidak mau taat, ya itu bebal, ya bebal. Jangan sampai ada di antara kita, di antara kalian seperti itu yang bebal, ya. Jadi harus menjadi orang yang bijaksana. Wow. Jadi bijaksana itu bukan hasil dari doa. Ya, tapi hasil dari apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka orang bijaksana itu dampaknya apa? Dampaknya apa orang bijaksana? Ayat ke-6. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang kita lewati, yang kita jalani, bahkan ke depan, jahat, bahkan lebih jahat. Bukan harinya yang jahat.
situasinya, kondisinya yang jahat. Kalau hari itu tidak pernah jahat. Ya, hari tidak pernah jahat. Hari itu semuanya baik. Ya, tapi bagaimana seorang mengisi hari-hari itu banyak kejahatan. Nah, kita ini adalah lingkungan kejahatan semakin tinggi, semakin meningkat kejahatan. Tapi bagaimana kita bisa tampil beda? Ya, di tengah-tengah kegelapan dunia kejahatan ini, yaitu bagaimana kita mempergunakan mengisi waktu itu. Makanya orang bijaksana itu adalah orang yang dapat memanage waktunya, mengambil kronosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan dipergunakan semaksimal mungkin. Tidak ada berleha-leha, tidak ada bersantai-santai seperti Daud. Ketika dia bersantai-santai, seharusnya dia berperang, tapi dia bersantai-santai. Ya, bersantai-santai di mana? Ya, di mana dikatakan bersantai-santai? Daudnya. Masih ingat cerita itu? Ya. Bersantai-santai di tempatnya, di rumahnya, di soto rumah. Nah, udah saatnya dia harus berperang, tapi dia tidak melakukan hal itu. Hati-hati. Kalau terlalu banyak orang waktunya kosong, tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang memuliakan nama Tuhan, disitulah bisa setan bekerja menjatuhkan dirimu. Makanya jangan terlalu banyak menyendiri, jangan terlalu banyak melamun. Jangan terlalu banyak berduaan dengan selawan jenis. Karena hanya sejenis saja bisa jatuh dalam dosa, apalagi yang lawan jenis. Jangan. Ya, gunakan waktu itu untuk apa? Karena engkau status masih mahasiswa, berarti satu. Gunakan waktu itu lebih banyak belajar. Gunakan waktu itu bukan saja banyak belajar, tapi banyak juga berdoa. Banyak saat teduh. Banyak pelayanan. Nah itu, gunakan waktu itu. Kalau kemarin 2021, berapa persen yang kalian gunakan waktu itu bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi orang lain? Ada yang 100%? Luar biasa. 90, 60, 40, 30, atau tidak ada? Tidak mungkin tidak ada. Harusnya ada. Tapi jangan sampai hanya 20%. Seharusnya di atas 60%. Waktu yang Tuhan berikan, kronos yang Tuhan berikan itu digunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Hal-hal yang membangun dirimu, yang membuat engkau pintar dan cerdas, bermanfaat bagi dirimu, terlebih bermanfaat bagi orang lain, terlebih bermanfaat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu. Itulah orang yang bijaksana. Mau jadi orang yang bijaksana? Amin. 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 Kalau bijaksana akan dihasilkan bijaksana itu kalau saudara bersama-sama ya hidup di dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam terang, maka engkau menjadi seorang bijaksana. Ayat penutup. Baca bersama-sama 2-3 Matius 12 ayat 50. Ayo, Matius 12 ayat 50. 2-3 ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Perhatikan ini. Ini Yesus langsung berkata demikian. Siapa yang menjadi saudaranya Tuhan? Saudaranya, ya. Saudaranya dikatakan demi. Siapa ya? Bukan karena hubungan darah saja. Bukan. Ya, bukan. Tetapi karena diikat dengan kasih Kristus. Diikat dengan identitas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang Bapa berikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Punya identitas. Nah, identitas. Yang menjadikan kita saudaranya, ya saudaranya adalah Tuhan sendiri. Ya. Siapa yang disebut dengan saudara itu? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, maka kita pun harus melakukan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Yesus. Maka dikatakan oleh Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan kita pun demikian. Maka kita disebut sebagai saudara. Ya, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Luar biasa ini. Ya, saudaranya Tuhan gitu kan. Luar biasa. Ya, dengan saudaranya kita misalnya satu marga atau keponakan atau sepupu, kalau dia seorang yang sukses, berhasil, punya prestasi, kaya raya, pejabat, dan kita disebut sebagai saudara, kita senangnya luar biasa.
oh saudara saya loh itu, orang kaya itu saudara saya. Sekalipun mungkin tidak pernah menikmati kekayaannya, tapi dia bangga. Itu saudara saya, kan gitu. Nah itu aja bangga. Seharusnya kita lebih bangga lagi ketika kita dikatakan sebagai saudara dari Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi semua anak-anak muda yang mendengarkan khotbah hari ini. Nah, mengerti kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Ya, yang pertama yaitu apa? Hidup dalam kasih. Yang kedua, Hidup dalam ketulusan. yang ketiga, Hidup dalam Tuhan. yang keempat. hidup di Amin. Katakan itu kepada dirimu dan berdoa supaya Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk melakukan hal itu. Ya, katakan kepada dirimu dan juga katakan kepada temanmu. Ya, yang kiri dan kananmu. Coba sebagai penutup. Pertama kepada dirimu sendiri dulu. Ini saya kasih contoh. Saya bersyukur Tuhan engkau berikan aku identitas sebagai anak yang dikasihi. Anak yang kudus. Anak terang. Yang orang yang bijaksana. Dan saat ini beri aku kekuatan. Supaya aku hidup dalam kasih. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam terangmu. Dan hidup bijaksana. Itu doanya. Kepada diri sendiri dulu. Ayo, hidup diri sendiri. Ayo berkata. Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Ayo, bersuara juga boleh. Bersuara saja mendingan. Ya, 2, 3 ya. Ya Tuhan. Bersama-sama dan katakan kepada dirimu pegang dia. Pertama bersyukur identitas. Sekarang pegang temanmu yang di kiri dan kanan. Ngomong ke dia. Seperti itu juga. Amin. Ya, sebelum saya tutup dalam doa, serahkan kembali kepada WL ya. Setelah itu nanti saya berdoa ya. Silakan. Ayo. WL maju ke depan. Silakan lanjutkan. Emang nyanyi lagu? Iya, tahu deh. Tadi mau berdoa. Diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam ini. Kami sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini, Tuhan mampukan kami hidup dalam kasih, hidup dalam terang, hidup dalam kudusan, hidup kami Tuhan menjadi alat Tuhan, dalam kebijaksanaan. Berikan kami kemampuan Tuhan, khususnya kami gaya anak-anak muda yang ada di tempat ini. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam ini, terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Manapun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, dalam mujizat Tuhan yang ternyata dalam setiap hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan kami sebagai yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Sebentar kita akan persembahan kita. Namun sebelumnya yang bertugas
Doa persembahan kami maju ke depan. Krisno. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat segala kebaikan dalam kehidupan Bapa dan pada malam Bapa. Bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan menjadi dasar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Bila kami tetap hidup dalam segenap Tuhan Yesus, kami belajar kebenaran firman Tuhan Yesus. Bila kami tetap hidup, bila kami tetap belajar menjadi anak yang baik, kami belajar Tuhan Yesus. Kami kemampuan untuk mengalahkan semua kejahatan di Bapa. Dan pujilah Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur Yesus. Lagi kamu memberikan semua kami. Tuhan Yesus berkati dalam memberi. Terima kasih di Bapa. Amin. Amin. Dengan persembahan kita terlebih dahulu tentang pujian kita yang berkata, jangan lelah bekerja dalam hidup. Nggak ada suara. Hermanus. Iya, Pak. Mengapa mereka keluar? Jaringannya, Pak. Yang membawakan doa dan kepada Kak Hosiana. Aku
kepada Yuki kami Tuhan pada malam hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus semua yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan kepadamu Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami terus berdoa menyerahkan kepada Tuhan semua anggota Yukimi, bahkan semua pengurus yang ada di dalamnya. Biarlah kami terus hidup berdampingan Bapak, kami terus memiliki kekompakan, kami terus tumbuh bersama dalam kebenaran Tuhan, dalam kasih Kristus, dan biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kekompakan bagi semua pengurus Yukimi kami Tuhan. Puji namamu, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan Bapak Gembala kami bersama dengan Ibu Gembala dan keluarga. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu Tuhan, dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, biarlah hamba-Mu dapat melakukannya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Yesus yang baik, kami percaya kesehatan kekuatan terus Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, dalam tangan Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami dalam kendali Tuhan. Baik itu virus corona yang masih mewabah sampai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang pulihkan. Bahkan juga Bapak, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, semuanya Tuhan, biarlah Bapak berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa kami mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, bahkan sampai kepada pemerintah di daerah-daerah kami serahkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang terus menolong pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab berdasarkan juga hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus yang baik, kami percaya Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami semua Tuhan. Kami anak muda-mudimu Tuhan, kami tahu luput dari dosa kami, dosa pikiran kami, hati kami, perbuatan kami, perkataan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan yang sudah mengampuni ya Tuhan Yesus. Dosa keluarga kami juga kami percaya Tuhan sudah ampuni. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami menyerahkan kepada Tuhan, Ibu Janda, Bapak Dida, anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah uluran tangan kasih-Mu Tuhan terus tercurah dalam kehidupan mereka, Engkau terus memberkati kehidupan mereka Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dalam tangan pengasihan-Mu juga Tuhan kami serahkan keluarga kami Tuhan yang terpisah jauh dengan kami, orang tua kami percaya berkat yang sama ketika Engkau memberkati kami di tempat ini juga tercurah bagi keluarga kami di kampung Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, damai sejahtera Tuhan melimpah bagi keluarga kami, dan kami percaya kami di tempat ini kami pulang dengan membawa sukacita, dan keluarga kami boleh bangga Tuhan ketika kami di sini Bapak. Terima kasih Yesus yang baik, kami terlalu yakin Tuhan bahwa Engkau yang melindungi keluarga kami, memberkati pekerjaan orang tua kami di darat maupun di laut Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun yang mereka lakukan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan peristirahatan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan jagai kami, lindungi kami Tuhan, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tidur dengan aman, dengan nyenyak Tuhan, dan besok pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa menyerahkan kepada Tuhan pembina Yukimi kami Tuhan, Ibu Froli yang tidak bersama-sama dengan kami, hamba-Mu yang masih di Manado Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati, biarlah hamba-Mu di sana Tuhan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya Bapak. Puji nama-Mu Tuhan, dalam tangan pengasihan Tuhan kami terus berdoa menyerahkan kehidupan kami Bapak. Kami mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Indonesia. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat dipersilakan kepada Bapak Gembala. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari bersama-sama kita berkomitmen di tahun 2022 ini. Bukan saja mengerti tahu kehendak Tuhan, tapi berjuanglah hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, supaya saudara hidup dalam kasih. Hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam terang, maka saudara akan menjadi anak-anak muda yang bijaksana di hadapan Tuhan dan sesama. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita sekalian. Dari hari ini sampai Epifania. Mari kita bersama-sama katakan. Amin. Shalom, selamat malam. Pada kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Shalom kelas.